Selamat pagi, Terry. Selamat pagi, Ya. Gopal. Pagi. Baik. Selamat pagi, Monetaria Simajuntak. Iya. Nah, baik, saya serahkan kepada hambanya Bapak Charles Nyamora. Iya, terima kasih hambanya Pak Pendeta Pardosi. Terima kasih untuk kita semua saudara-saudaraku, orang-orang kudusnya Tuhan yang sangat luar biasa. Kebaikan Tuhan kita alami, kita terima khusus di pagi hari ini. Saudara-saudaraku, terima kasih atas perkenanan Tuhan kepada kita semuanya. Hingga pagi hari ini dengan penuh semangat dan rasa syukur, Bapak Ibu Saudara semuanya bisa hadir dalam persekutuan pagi kita hari ini. Di akhir pekan ini, ya, begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima satu minggu ini, maka kita terus mensyukuri semuanya itu. Baiklah, saya akan mengajak kita untuk tundukkan hati kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Bapa, kasih Yesus yang sempurna melebihi dari segalanya. Tidak ada kasih yang sempurna seperti yang telah ditunjukkan oleh Bapa di surga melalui pengorbanan Yesus Kristus anaknya yang tunggal di atas kayu salib menggantikan kami yang tadinya kami harus dimurkai oleh Allah, tetapi oleh karena kasih yang sempurna dari Allah dengan pengorbanan, dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu yang telah Engkau korbankan di atas kayu salib, Yesus Kristus Tuhan kami telah menggantikan kami sehingga kami saat ini dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dan inilah kami Tuhan, kami mengekspresikan, mengungkapkan rasa syukur kami yang sangat luar biasa atas kepastian keselamatan hidup yang kekal yang telah kami miliki. Dan kami berterima kasih, itu menjadi berkat yang terbesar dalam hidup kami dan pengalaman yang paling luar biasa. Dan kami bersyukur ya Tuhan ada firman-Mu yang terus menuntun hidup kami semua. Terima kasih Bapa, diberkati semua anak-anak Tuhan yang penuh kasih setia dan selalu rindu untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kemarin sudah melihat bagaimana penegasan daripada Rasul kita, Rasul Paulus, Rasul bangsa lain yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya kepada kita semuanya bahwa berbicara tentang kasih karunia Tuhan saat ini adalah merupakan rencana Tuhan yang sangat unik, yang sangat istimewa, sehingga kita melihat begitu dalam, ya, begitu luas, begitu panjang, ya, begitu lebar kasih karunia Tuhan telah dicurahkan, dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga kita sudah melihat bahwa dikatakan Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat bagi setiap orang yang percaya saat ini. Nah, sebelum kita melanjutkannya, kita akan menyambung lagi di Roma pasal 10 ini. Saya akan menjelaskan lagi bagian yaitu penegasan berikutnya dari apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dia menyampaikan di Roma pasal 10 bahwa Kristus adalah kegenapan daripada hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saya akan membaca sekali lagi, saudara-saudaraku, Roma pasal 10 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Roma
pasal 10, mulai dari ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan merenungkan lagi dari apa yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan ini, ya, bagaimana dikatakan tadi bahwa Kristus di ayat tempatnya, Kristus adalah kegenapan atau akhir daripada hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kemarin kita sudah bahas 1-2 kali, ya, kita sudah dengar bahwa bagi bangsa Israel, untuk program Allah bagi bangsa Israel, Kristus, kelahiran Kristus ke dunia ini di Bethlehem, di kota Daud, bukanlah akhir dari hukum Taurat. Justru untuk meneguhkan atau menggenapi, melaksanakan, ya, tuntutan daripada hukum Taurat. Sehingga bisa kita katakan bahwa Kristus pada saat dia lahir, dia bukan hidup di dalam era perjanjian baru, ya. Sebab ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya pada perjamuan malam, dia katakan, ya, inilah darahku, darah perjanjian baru. Jadi artinya sebelum Yesus Kristus mati disalibkan, belum bisa dimulai perjanjian baru. Berarti pada saat masa kelahirannya itu masih bagian dari perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu adalah sesungguhnya hukum Taurat. Ya, benar ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Ya, jadi itu sebabnya Yesus Kristus melakukan tuntutan-tuntutan daripada hukum Taurat. Antara lain dia disunat pada hari ke-8 dan dia juga dibaptis, dia juga merayakan Paskah dengan korban-korban bersama dengan murid-muridnya. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, sesudah Yesus disalibkan, darahnya tercurah, ya, dia dikuburkan dan bangkit, maka dikatakan Kristus menjadi akhir daripada hukum Taurat itu. Bagi siapa? Bagi kita sekarang ini, ya. Nah, bagi kita sekarang ini dikatakan di Roma pasal 7 itu, kemarin sudah kita lihat, bahwa kita telah mati bagi hukum Taurat bersama-sama dengan Kristus. Jadi kebersamaan kita dengan Kristus, ya, menjadikan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagian dari penuntun hidup kita sekarang ini. Lalu apa yang menjadi penuntun hidup kita sekarang ini? Ya, kasih karunia Tuhan. Amin. Di dalam kasih karunia Tuhan itulah semuanya telah disimpulkan, katakan begitu ya, telah disimpulkan dengan sempurna bagaimana kita melihat kasih Allah yang sesungguhnya, bukan melihat dari hukum Taurat lagi. Amin. Saya dipahami Bapak Ibu? Ya, bukan lagi melihat dari peraturan-peraturan, perintah-perintah Tuhan melalui hukum Taurat. Kita melihat keadilan Tuhan saat ini. Kita melihat ketaatan manusia saat ini. Ketaatan kita sekarang bukan dibimbing lagi oleh ketaatan terhadap perintah-perintah daripada hukum Taurat. Tapi ketaatan kita sekarang ini, Tuhan lihat adalah melalui iman kita kepada Yesus Kristus di dalam kasih karunia-Nya yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih Allah yang sempurna telah diperlihatkan seluruhnya
kepada kita dengan terang benderang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita untuk melihat lagi penegasan daripada Rasul Paulus, ya, bagaimana bisa terjadi sekarang ini, ya, bahwa hukum Taurat itu telah diakhiri di dalam sistem iman kita. Ya, jadi kita mempunyai sistem iman saat ini, namanya sistem, itu berarti kita harus bergerak di dalamnya. Kita dituntun olehnya, kita dipandu olehnya, oleh sistem itu. Bagaimana kita meresponi kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan yang mana yang harus kita responi saat ini. Nah, itu dasar semuanya harus menjadi jelas bagi kita, sehingga sikap kita semuanya, ya, apapun yang kita lakukan, semuanya itu ada di dalam kerangka rencana Tuhan. Amin. Nah, untuk itu, saudara-saudaraku, mari kita lihat sekali lagi pertama-tama di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Kita lihat lagi, ya, Roma pasal 6. Ini adalah penegasan daripada firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada kita sekarang, bahwa ini adalah cara hidup kita. Amin. Hidup itu punya cara, kan, Bapak Ibu Saudara, ya. Harus ada caranya. Bukan cara manusia, tetapi cara Tuhanlah yang menggerakkan hidup itu. Hidup kita sekarang. Hidup yang mana? Ya, hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Karena yang lama sudah berlalu, maka kita menjalani hidup yang baru kita sekarang di dalam segala sesuatu yang kita lihat, yang kita jalani. Kita lihat dulu di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ya. Roma pasalnya yang ke-6. Kita langsung lihat saja dulu, ya. Sebelumnya saya mengajak kita untuk melihat dulu, ya, dari ayatnya yang saya baca dari ayat 1 saja, Roma pasal 6-nya, baru nanti akan kita lihat di ayatnya yang ke-14, ya. Roma pasal 6. Ini adalah sistem hidup kita berjalan saat ini, ya, di dalam Tuhan. Ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ini ditanya karena apa? Karena ada orang beranggapan, oh iya, kalau begitu, kalau kita sudah diampuni dari segala dosa kita, dan kita sudah pasti diselamatkan masuk surga, kalau begitu, bebaslah kita berbuat dosa, supaya makin banyak kasih Tuhan kita alami. Karena makin banyak dosa, katanya, kasih karunia Tuhan makin bertambah-tambah. Nah, itu adalah pikiran yang tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Nah, jawabannya di sini, di ayatnya yang kedua. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, kita mati bagi dosa. Di pasal 7 dikatakan kita mati bagi hukum Taurat, ya. Karena dikatakan hukum Taurat itulah yang memancing, gitu, ya, yang memancing manusia untuk berbuat dosa. Ya, bukan hukum Taurat itu jahat, tetapi dikatakan di Roma pasal 8 karena kelemahan daging manusia itu, ya. Nah, sekarang dikatakan sini bahwa kita telah mati bagi dosa, ya, tidak ada lagi hubungan kita dengan dosa. Di ayat 3, kenapa demikian? Ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Amin. Nah, ini saudaraku. Jadi kita telah dibaptiskan, dimasukkan, diidentifikasi menjadi sama seperti kematian Kristus. Karena kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa, ya, satu kali untuk selama-lamanya, maka kita secara otomatis juga sudah mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Jadi itu baptisan yang menyelamatkan saat ini. Ayat 4, yaitu baptisan kematian Kristus. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus, oleh baptisan dalam kematiannya, ya, bukan dalam air dikatakan,
baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kematian Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Jadi supaya kita bisa hidup dalam hidup yang baru ini, ya Bapak Ibu Saudara, kita harus mati terlebih dahulu terhadap dosa dan terhadap hukum Taurat, supaya tidak ada hubungan lagi. Melalui apa kita mati terhadap dosa dan terhadap hukum Taurat? Melalui perbuatan kita, melalui usaha kita, melalui kebaikan kita, melalui kerja keras kita? Tidak. Melalui kebersamaan kita dengan Kristus. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas semuanya. Melalui kebersamaan kita dengan Kristus. Itu sebabnya setiap orang yang mengaku percaya pada Yesus saat ini harus benar-benar dia dipastikan. Amin. Jangan mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan diselamatkan. Bagaimana itu bersama-sama dengan Kristus? Bagaimana dia bisa dikatakan mati terhadap dosa? Bagaimana bisa dikatakan dia mati terhadap hukum Taurat? Kalau mudah-mudahan, ya, itu adalah jalan kehidupan yang ngambang. Ngambang, nggak ada kepastian dan tidak ada kejelasan, dan yang tidak ada kepastian itu berarti adalah dikatakan ujungnya adalah kebinasaan. Harus ada kepastian. Hidup menjalani kehidupan yang kita jalani adalah di dalam kebenaran dan kepastian, keselamatan, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus bersama-sama dengan Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-10, ditegaskan lagi ayatnya yang ke-10, sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa, berapa kali? 1 kali dan untuk selama-lamanya. Ya, kematiannya terhadap dosa. Ya, bukan kematian Kristus sekali untuk selama-lamanya, karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Tapi terhadap dosa, ya dia mati bukan berkali-kali. Ya, jadi hanya 1 kali saja. Percuma saja. Lalu orang bilang, Tuhan hapuskanlah dosa-dosaku. Bagaimana caranya? Ya, apa dia mati lagi? Nggak ada gunanya. Bicara seperti itu, diulang-ulang seperti itu, ya kan? Itu adalah konsep perjanjian lama dulu. Mempersembahkan korban berkali-kali, korban domba, ya, korban sapi dan seterusnya. Ya, hewan-hewan dipersembahkan kepada Tuhan untuk jalan pengampunan dosa. Sekarang ya dimodifikasi lagi dengan apa? Dengan kata-kata. Dengan kata-kata meminta supaya dosanya diampuni, supaya dosanya dihapuskan. Sama itu. Itu artinya tidak percaya bahwa kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa 1 kali untuk selama-lamanya. Ya, berarti masih tetap hidup di bawah hukum Taurat lah. Orang yang seperti itu kan, dan di bawah orang yang di bawah hukum Taurat, Paulus bilang, terkutuklah orang yang hidup, mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Ya, nah jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kematiannya, kematian Kristus, disitulah dikatakan bahwa kita telah dibebaskan dari kuasa dosa dan dari kuasa hukum Taurat. Nah sekarang kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Mari kita lihat Efesus pasal 2. Kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi bagaimana ya sekarang ini kenapa bisa ya kebenaran Kristus saat ini bahwa hukum Taurat itu telah diakhiri ya sehingga kita masuk pada kebenaran oleh karena iman ya. Begini ya ceritanya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Nah, kita lihat lagi. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Sebab dengan matinya di situ adalah Yesus Kristus, maksudnya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan kematian Kristus maka batallah hukum Taurat
dengan semua perintah dan ketentuannya. Tidak dikatakan sebagian, ya, perintah Tuhan dan perintah-perintahnya sebagian lagi ya masih terus berjalan saat ini bagi kita. Tidak dikatakan begitu, ya. Efesus 2 ayat 15 ini jelas sekali mengatakan, sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, ya, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, mungkin orang yang masih ingin hidup di bawah hukum Taurat akan mengatakan, oh iya, bukan begitu maksudnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang masih punya keinginan untuk memelintir firman Tuhan karena belum mengerti kasih karunia, maka dia akan memodifikasi firman Tuhan, tidak mempercayai apa yang secara terang benderang dikatakan firman Tuhan, ya. Selalu dikoreksi oleh manusia firman Tuhan, dan itu adalah kegagalan yang besar, ya, dan merupakan modus yang dipakai oleh iblis menjatuhkan manusia sejak dari Taman Eden. Jadi firman Tuhan itu dimodifikasi, firman Tuhan itu ditambahi seperti Hawa menambahi firman Tuhan di Taman Eden, dan itu adalah kejatuhan dia karena dia mau digoda oleh iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang saya maksudkan di sini adalah bahwa di sini firman Tuhan jelas mengatakan di sini bahwa mengapa hukum Taurat telah berakhir saat ini, karena Kristus telah membatalkannya. Amin. Ya, bukan kita yang membatalkannya, Kristus sendiri yang menggenapinya di dalam seluruh kehidupannya ketika dia menjadi manusia. Ya, dia melakukan semua hukum Taurat, tuntutannya. Dia disunat pada hari yang ke-8. Ya, dia dibaptis air. Ya, dia memelihara ketentuan untuk melakukan perintah hukum Taurat untuk memelihara bait Allah. Apalagi dia mempersembahkan korban-korban bersama dengan murid-muridnya ketika merayakan Paskah, memelihara hari Sabat, dan seterusnya dan semuanya. Ya, dia yang menggenapinya, dia yang melakukannya. Ya, saudara-saudaraku. Sehingga maka pada puncak daripada kematiannya, ketika dia menjadi korban yang sempurna dipersembahkan, tubuhnya dan darahnya dicurahkan sebagai darah yang suci, darah yang kudus, maka dikatakan dengan begitu, dengan salibnya, ya, hukum Taurat telah dibatalkan dengan segala, bukan sebagian, saudaraku, seperti dipahami oleh orang-orang saat ini. Katanya sebagian hukum Taurat yang tidak berlaku lagi, sebagian lagi masih berlanjut terus. Mana ada firman Tuhan katakan begitu, saudaraku? Ya, jelas itu dikatakan di ayat 15 itu bahwa ia telah membatalkan hukum Taurat dengan, ya, berarti berikut bersama-sama disertai dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, segala perintahnya, segala perintah hukum Taurat, semua ketentuannya, ketentuan apa saja, saudaraku, ya, itu semuanya dikatakan telah dibatalkan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. Nah, saudaraku, ini penting ditegaskan karena apa? Karena sebagian orang membaca ayat ini untuk mencocokkan dengan doktrin atau pengajaran gereja mereka atau denominasi mereka. Sebagian orang mengatakan apa? Oh, tidak semua hukum Taurat itu dibatalkan. Karena hukum Taurat itu terbagi 3. Ya, dibagi 3 kelompok. Yang pertama adalah mengenai upacara-upacara. Yang kedua adalah mengenai hukum sipil. Yang ketiga adalah mengenai hukum moral, katanya. Ya, nah, itu biasa belajar, dipelajari juga di sekolah tinggi teologi juga begitu dipelajari pembagiannya, diajarkan seperti itu.
Jadi nanti akan kita lihat yang mana yang dibatalkan dan mana yang tidak. Jadi dibagi-bagi begitu, ya. Jadi mengenai hukum upacara keagamaan katanya, ya, itu sudah dibatalkan, ya. Saudara, upacara keagamaan itu sudah dibatalkan katanya kecuali baptisan dan perjamuan. Begitu katanya. Jadi ada sudah dibatalkan kecuali gitu ya. Sudah dibatalkan semua kecuali, ya kan? Jadi di sini ada kepentingan daripada kelompok-kelompok, denominasi-denominasi yang menjadikan itu sebagai patokan di dalam tradisi mereka bergereja. Ya, jadi upacara-upacara, ya, sudah upacara-upacara perjanjian lama itu sudah dibatalkan hukum Taurat, ya. Tetapi ada juga yang tidak dibatalkan, gitu ya. Yang kedua mengenai hukum sipil, ya, itu sudah mengenai hukum sipil, misalnya rajam dengan batu, ya, orang yang bersalah yang dianggap melakukan pelanggaran yang berat itu harus dihukum mati, dirajam batu. Misalnya hukum sipil itu yang mengatur kehidupan masyarakat itu sudah dibatalkan juga. Karena sekarang sudah ada peraturan pemerintah. Kita harus tunduk pada peraturan pemerintah katanya. Jadi itu sudah batal juga. Tapi yang ketiga tadi apa? Yaitu hukum moral. Jadi tiga tadi ya, mereka bagi-bagi itu. Satu, hukum Taurat itu mengenai upacara-upacara. Yang kedua mengenai hukum sipil, yang ketiga mengenai moral, hukum moral. Nah, yang ketiga ini, ya, jangan berzina, jangan mencuri, ya, itu belum dibatalkan. Ya, hukum Taurat belum dibatalkan itu. Karena apa? Ya, kalau begitu kita bisa mencuri dong. Ya kan sekarang ini bisa merampok begitu ya. Bisa membunuh kalau itu sudah dibatalkan. Jadi mereka nggak mengerti Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak paham. Mereka tidak paham bahwa di dalam kasih karunia Allah, di dalam Yesus Kristus semuanya itu sudah tercakup, ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa semuanya di dalam kekudusan Kristus, semuanya itu sudah tercakup. Di dalam kasih karunia-Nya semuanya itu sudah merupakan kesempurnaan yang telah disatukan melalui kematian Kristus di atas kayu salib, melalui pengampunan segala dosa kita, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya di dalam kebenaran itu. Di dalam Yesus Kristus semuanya itu, saudara-saudaraku, sudah dicakup dalam kasih yang sempurnalah kita sekarang hidup menurut kekudusan yang ada pada Kristus Yesus dalam hidup yang baru itu. Amin. Artinya bagaimana Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Ya, hukum moral sekalipun yang diatur di dalam hukum Taurat, misalnya hormatilah ayahmu dan ibumu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mengerti kasih karunia Tuhan, apakah kita tidak terdorong dengan kuat untuk menghormati ayah dan ibu kita? Amin. Kalau kita mengerti kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus begitu baik, dia mati berkorban mengampuni segala dosa kita, dan dia telah memastikan kita, menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Apakah kita tidak mengasihi orang lain? Apakah kita akan menyakiti orang lain? Apakah kita akan membunuh? Apakah kita akan merampok? Apa itu dorongan di dalam hati kita setelah kita menerima kasih yang sempurna? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tentu saja di dalam kasih yang sempurna itu kita mempunyai tuntutan moral yang tertinggi. Amin. Tertinggi dari apa? Tertinggi dari hukum Taurat. Amin, saudaraku. Jadi bukan seperti orang bilang, oh, tidak begitu. Tidak semua tuntutan hukum Taurat itu telah dibatalkan. Oh iya, itu pendapat orang yang membela apa yang diinginkannya, yang tidak sesuai dengan ya konsep
daripada kebenaran kasih karunia Allah. Justru di dalam kasih karunia Allah, standar moral yang paling tinggi dari hukum Taurat itu, itulah yang dinyatakan oleh Allah di dalam kasih-Nya yang sempurna. Amin. Kita diperbaharui terus di dalam kehidupan yang baru kita itu untuk mengenali betapa tingginya standar moral yang dituntut oleh Allah melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal, sehingga ketika dia mati disalibkan, segala tuntutan hukum apapun yang lain ya yang ada di dalam hukum Taurat sekalipun, di dalam hukum manusia atau undang-undang apapun itu, saudaraku, yang dibuat oleh manusia tidak akan bisa melebihi daripada hukum moral atas kasih karunia Allah yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib, Yesus Kristus, di mana dia dengan penuh kerelaan hati, bukan karena dia bersalah, bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dia melanggar firman Tuhan, tapi demi untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa, dia rela menggantikan kita, dihukum di atas kayu salib, dan sampai nyawanya diserahkan. Apa masih ada lagi hukum yang tertinggi dari situ? Apa ada lagi tuntutan daripada etika manusia yang lebih tinggi dari pengorbanan Kristus? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada keadilan di dunia ini yang seperti dilakukan oleh Yesus Kristus, yang bersalah, yang tidak bersalah, menanggung kesalahan yang bersalah. Mana ada, Bapak Ibu Saudara? Ya, di setiap negara, dimanapun, selalu peraturan atau hukum yang berlaku adalah siapa yang bersalah, dia yang harus menanggung hukumannya, kan? Yang tidak bersalah harus dibebaskan. Tapi dengan kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, siapa yang dibebaskan? Paulus mengatakan di Roma pasal 8, sebab kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Pasal 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi saudara dan saya, kita sudah ada di dalam Kristus, sehingga karena keberadaan kita di dalam Kristus, kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga kita benar-benar mengatakan sekarang ini, kita menyaksikan, kapan saja saya mati, kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya sudah pasti masuk surga. Amin. Apa itu karena usaha kita? Apa itu karena ketaatan kita? Apa itu karena kesetiaan kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu semata-mata karena kesetiaan Kristus, karena ketaatan Kristus kepada Bapa di surga, dan oleh karena pengorbanannya, darahnya yang ditumpahkan yang tidak bersalah, darahnya yang suci itu ditumpahkan sebagai korban menggantikan kita yang berdosa, sehingga sekarang kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itu keselamatan itu bukan keselamatan yang sementara seperti yang banyak dipahami oleh orang saat ini, ya. Kalau kita tidak setia, kita tidak diselamatkan. Oh, kembali lagi kepada hukum Taurat, ya. Berarti keselamatan itu tergantung pada kesetiaan manusia. Jadi apa artinya kesetiaan Kristus di atas kayu salib, di mana dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Apa artinya itu? Ya, berarti itu dikalahkan oleh kesalahan manusia lagi, oleh ketidakkesetiaan manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Alkitab Paulus mengatakan, Allah adalah tetap setia. Manusia semuanya pembohong, dikatakan di Roma pasal 3. Tapi Allah tetap benar di dalam janjinya. Amin. Kalau dia berjanji, maka dia pasti menggenapinya. Amin, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya, saudaraku, ketika Yesus Kristus disalibkan di Bukit Kalvari, dan semuanya disimpulkan oleh Yesus, ya, dengan berkata, sudah selesai, sudah genap, sudah berakhir. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan berakhirnya seluruh tuntutan hukum Taurat, baik itu
hukum yang tadi mereka bagi-bagi itu, hukum upacara keagamaan, hukum sipil, maupun hukum moral yang dituntut oleh hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, sekarang digantikan oleh hukum kasih karunia Allah di dalam Kristus yang sempurna, lebih sempurna daripada tuntutan moral hukum Taurat. Itu sudah selesai. Amin. Di dalam Kristus kita sekarang melihat cahaya kehidupan yang cemerlang yang dimiliki oleh Allah yang mulia. Amin, saudaraku. Dan itu kita mengerti dari mana? Dari penglihatan, dari mimpi-mimpi. Bapak Ibu Saudara, ya, di mana begitu banyak manusia saat ini disesatkan. Karena apa? Karena mereka nggak mengerti kebenaran kasih karunia Allah. Mereka lebih percaya pada penglihatan-penglihatan, ya, pada mujizat-mujizat yang belum tentu itu adalah berasal dari Tuhan. Karena iblis juga bisa membuat mujizat-mujizat, ya. Tapi mujizat yang terbesar adalah ketika kita percaya Yesus Kristus telah mati mengampuni segala dosa kita. Itu mujizat yang terbesar. Makanya Bapak Ibu Saudara bisa melihat berita yang disampaikan, ya, berita yang disampaikan dari mimbar-mimbar, pengkhotbah-pengkhotbah itu harus, ya, menyampaikan apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah saat ini. Dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengertian yang benar sesuai dengan kasih karunia Allah. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Betapa banyak orang saat ini yang mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka selalu berkata, mudah-mudahan diselamatkan. Melihat nantilah, ya. Kita lihatlah, tergantung Tuhan, tergantung iman seseorang, ngambang semuanya. Nggak ada suatu ketegasan, nggak ada suatu kepastian, nggak ada suatu kemurnian, tidak ada satu terang yang bisa kita ikuti, ya, untuk memastikan bagaimana kita ini pasti selamat ke surga atau mudah-mudahan, ya Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan orang meskipun mereka sudah rajin pergi ke gereja, mereka rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, mereka rajin berbuat baik. Tapi kalau ditanyakan bagaimana, ya, yakin pasti masuk surga? Ya, tergantung Tuhan lah. Ya, mudah-mudahan, semoga. Apa bedanya dengan orang beragama lain yang tidak menerima Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan yang penebus segala dosa? Apa bedanya? Sama itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya kesaksian kekristenan itu sangat lemah, ya. Karena apa? Karena kekristenan juga, ya, meyakini bahwa tidak cukup hanya dengan iman kepada Kristus untuk beroleh keselamatan masuk surga, tapi juga harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik juga. Jadi tidak cukup hanya darah Yesus, harus juga ditambahkan dengan orang-orang yang merasa bahwa dia bisa berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu benar-benar adalah suatu keyakinan yang keliru, tidak sesuai dengan kemurnian kasih karunia Allah. Yang benar adalah sekarang kita percaya bahwa karena Kristus telah mati berkorban menggantikan kita oleh darahnya, oleh tubuhnya yang dipersembahkan, kita sekarang telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Kita telah hidup di dalam hidup yang baru dan kita adalah anggota tubuh Kristus yang permanen, ya. Bukan semi permanen, saudara-saudaraku, bukan kita sekarang diselamatkan, lalu besok akan batal lagi keselamatannya. Itu bukan keyakinan yang teguh itu. Itu bukan keyakinan kasih karunia Allah itu, ya. Itu pelintiran namanya. Pelintir itu, ya kan? Itu berarti masih ada keraguan-raguan bahwa kita sekarang sangat dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tentu saja bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Kristus di atas kayu salib yang sempurna, di mana Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kepada Kristus Allah Bapa berkenan, dipuaskan hati Tuhan, masalah dosa sudah diselesaikannya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 dikatakan,
Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa karena kita yang berdosa, supaya kita dibenarkan oleh Allah melalui iman. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah tadi saya katakan, kalau orang percaya kepada kasih karunia Allah ini, yang sempurna ini, Bapak Ibu Saudara, apakah kita akan menghormati orang tua kita? Bapak Ibu Saudara, tentu saja. Itu adalah merupakan suatu kewajiban moral yang dituntut oleh hukum yang tertinggi, yaitu kasih karunia Allah. Amin. Apakah kita akan mengasihi keluarga kita kalau kita mengerti tentang kasih karunia Allah? Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena di Roma 6 tadi kita sudah mendengarkan bahwa dikatakan, apakah karena kita sekarang sudah menerima hidup yang kekal, kasih karunia Allah, pengampunan segala dosa, lantas itu akan mendorong kita untuk berbuat dosa lagi? Firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan, tidak, itu enggak masuk akal. Kenapa? Ya, karena itu artinya kita tidak mengerti, kita tidak paham, berarti bahwa kita ini sudah ditebus dari segala dosa kita, dan kita sudah mati terhadap dosa, sudah mati terhadap hukum Taurat, sehingga tidak boleh lagi kita membangun hubungan dengan dosa. Amin. Tapi kita membangun hubungan dengan kekudusan yang kita sudah peroleh di dalam Kristus Yesus. Kekudusan Kristuslah sekarang yang menjadi tujuan hidup kita yang paling tinggi, yang paling prioritas. Amin. Karena kita dituntut untuk menjadi anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang ingin disampaikan dari kebenaran firman Tuhan di Roma pasal 10 itu. Tetapi pada pagi hari ini, saudaraku, kita sudah mengerti apa yang dimaksudkan tadi di Roma pasal 10 ayat 4 dikatakan bahwa Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat, sehingga kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran karena perbuatan? Tidak. Kebenaran karena iman kepada Kristus saat ini diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara dan saya ada di dalamnya, dan kita memberitakannya kepada semua orang sebagai kesaksian yang sesungguhnya, kesaksian yang sejati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Itulah perenungan firman Tuhan ya yang dapat saya sampaikan. Kita akan sambung lagi, lanjutkan lagi kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa di hari Senin depan. Ini adalah akhir pekan, satu minggu kita sangat diberkati oleh Tuhan, dan mari kita semuanya bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan besok kita akan bersama-sama bertemu dalam pertemuan ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan-Mu, atas karya salib-Mu ya Tuhan. Begitu dahsyat, begitu banyak kebenaran yang terungkap, yang tersingkap. Rahasia-rahasia Tuhan dibukakan terus melalui kebenaran firman-Mu yang terhubung dengan kuasa salib Kristus sebagai kuasa terang yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan yang membukakan hidup yang baru yang cemerlang di dalam Kristus Yesus yang patut kami jalani selama kami ada di dunia ini. Penyertaan kasih karunia Tuhan itulah yang membimbing kami, oleh karena Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam hati kami untuk menerangi jalan kehidupan kami, sehingga kekudusan-Mu akan menjadi kekudusan kami, dan kami percaya hidup kami akan berbuah bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Saya kembalikan pada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih Ibu Bet, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Ya, selamat pagi.